وجب الشكر علينا ما دعا لله Masya Allah. Ustadz kita sapa dulu yuk jamaah yang baru bergabung di Islam itu Indah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pasti mereka pada senang semua karena pada hari ini kita membahas tentang keluarga. Bukan hanya keluarga di dunia tapi bagaimana kita bisa bersama dengan keluarga kita nanti kelak di akhirat, yakni di dalam surga. Masya Allah, dan bintang tamu kita hari ini ada Husein Alatas. Tepuk tangan dong. Oh, Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Terima kasih Tasyam, terima kasih Husein. Jamaah. Sebelum kita lanjutkan lagi tausiah kita, jamaah yang ada di rumah, saya mau mempersilahkan jamaah yang ada di studio untuk bertanya dulu. Jadi jamaah yang ada di studio, kalau mau nanya boleh angkat tangannya. Ibu boleh nanya ya. Mic-nya boleh pinjam dulu nggak? Maaf. Nah, ini saya jadi lari-lari nih. Silakan Ibu, pertanyaannya apa? Dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Nama saya Encun Surtiah dari Serang, Banten. Masya Allah, silakan Bu Mau pertanyaannya. bertanya, kan tadi sudah dijelaskan tentang bahwa anak itu bisa menuntut orang tuanya di akhirat, bahkan bisa menjerumuskan ke neraka gitu ya. Terus yang tadi kan yang orang-orang yang bisa mencintai di dunia maupun di akhirat itu kan anak, tetapi anak dan orang tua. Selain itu siapa saja yang bisa mencintai, saling mencintai di dunia, tetapi nanti bisa saling membenci di akhirat. Masya Allah Ibu bagus sekali Terima kasih. pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Ibu untuk pertanyaannya. Langsung dijawab sama guru kita Ustadz Kasifir. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Kantongnya sehat? Pemirsa Islam itu Indah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pasti dan pasti kita menginginkan agar kita tidak hanya berkumpul bersama orang yang kita cintai di dunia, tapi juga kita bisa berkumpul bersama mereka di surga, di akhirat. Karena memang demi Allah dunia ini sebentar dan sementara. Sehebat apapun rasa sayang kita kepada ibu kita, satu saat ibu kita akan meninggalkan kita. Sedahsyat apapun cinta kita kepada istri kita, ya, maka kita pun akan merasakan bahwasanya istri kita akan meninggal di dunia. Seorang mukmin dia tahu yakin bahwasanya pertemuan di dunia ini singkat. Sehingga dia mengejar dan menjadikan target pengen ketemunya selama-lamanya. Di mana itu? Di surga, di akhirat. Bukan di dunia. Di dunia pertemuan singkat, makanya jangan mati-matian untuk mengejar pertemuan yang singkat ini. Contoh, seorang ketika dia memiliki teman, dia ingin bagaimana agar ketemu sama temannya bukan hanya di dunia tapi di surga, di jannah, di surga. Sehingga dia selalu mengajak temannya kepada kebaikan. Ngajak ngaji taklim, ngajak sedekah, ngajak ibadah bareng. Kenapa? Karena ada rasa sayang cinta kita yang ada ke dalam hatinya dia. Ya Allah, jangan sampai nanti ketika kami di akhirat kita gak ketemu lagi. Engkau di neraka, kita di surga. Subhanallah, itulah persahabatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Pada hari itu, teman-teman yang dulunya akrab di dunia tiba-tiba jadi musuh di akhirat. Kecuali teman-teman kita yang bertakwa. Nabi juga punya teman, Bu. Teman kecil Nabi namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa dia? Teman kecil, teman akrab, main bareng, ngobrol bareng. Tapi ketika diajak masuk Islam, dia enggak mau. Dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi akhirnya dia menjadi orang yang memerangi Rasulullah SAW. Akhirnya ketika peperangan, Uqbah bin Abi Mu'aid mati, Uqbah bin Abi Mu'aid meninggal, Uqbah bin Abi Mu'aid dimatikan Allah dalam keadaan kafir, dalam keadaan terhina. Padahal temannya siapa? Nabi Muhammad. Temannya siapa? Rasulullah SAW. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Ya Allah, coba saya berteman sama Nabi Muhammad, maka nanti saya berteman lagi sama Nabi Muhammad di akhirat. Teman terbaik adalah teman yang dia bukan hanya jadi teman kita di dunia, tapi juga jadi teman kita di akhirat. Dan mudah-mudahan kita ketemu sama teman-teman baik itu. Begitupun Bu, orang yang nanti di akhirat akan jadi musuh. Padahal dulu di dunianya teman akrab, dulu di dunianya dekat, dulu di dunianya luar biasa gak ada jarak. Adalah seorang ayah dan anak, ibu dan anak. Waduh, anak kita gak makan Bu, lapar. Orang tua rela gak lapar. Dia rela nih punya roti satu, anaknya lapar dia berikan kepada anaknya. Tapi ketika sholat
Subuh jam 5 subuh anaknya lagi tidur dia kesian. Aduh, jangan dibangunin deh anak saya deh. Ya, anak saya tadi malam habis belajar bareng sama teman-temannya. Nah, orang tua semacam inilah yang nanti menjadikan anaknya musuh pada hari kiamat. Kalau pengen jadi teman lagi nanti di akhirat sama anak kita ajak dia ibadah bareng. Seorang ibu ketika ada anak pemuda yang datang ke rumahnya pengen pacaran sama anaknya putrinya. Seorang ibu izinin apa larang? Izinin apa larang? Larang. Larang kalau ditraktir bakso 2 mangkok. Larang juga dong. Ya Rabbana, seorang ibu yang membiarkan, seorang ayah yang membiarkan anaknya pacaran berarti dia sudah membiarkan anaknya, putrinya menjadi musuh nanti di akhirat. Nazubillahi min zalik. Berarti semoga kita bisa mendapatkan teman yang baik di dunia maupun juga di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Jamaah Husen. Ayo Husen, Ya. mumpung lagi di sini Husen. Iya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Banyak masih. Banyak pasti masih banyak ya. Ini menarik banget soalnya temanya. Kan tadi katanya sahabat kita atau kekasih kita itu Ya. boleh jadi sebab kita masuk neraka malahan. Ya kan? Tapi mungkin nggak orang yang nggak kita kenal sama sekali atau mungkin musuh kita malahan jadi sebab kita masuk surga? Wah bagus banget pertanyaannya. Kalau gitu langsung dijawab sama guru kita ya Ustadz Ahmad Khan. Silakan Ustadz jawabannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sebuah kisah diterangkan bahwasanya orang yang tidak kita kenal bisa menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan musuh kita. Kalau kita lihat kisah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, diterangkan bahwasanya ada satu orang ajus, nenek tua. Biasanya kalau yang tua nenek-nenek. Iya. Ya. Betul ya? Nah, ada satu orang nenek tua ketika dia jalan membawa satu ikat kayu bakar, lalu kemudian Nabi bertemu dengan nenek tua ini di jalan dan Nabi bantu dia untuk bawa ini kayu bakar. Ternyata sepanjang jalan ini nenek mencaci maki Nabi Muhammad. Ini nenek orang Yahudi nggak kenal sama Rasulullah. Memusuhi Nabi Muhammad. Nabi bawain itu kayu bakar sampai ke rumah itu nenek tua. Ketika sampai di rumah nenek tua, rupa-rupanya selesai. Lalu kemudian Nabi pamit, nenek ini berucap terima kasih dan bertanya, kenal gak kamu sama yang namanya Muhammad? Kenal? Sampaikan kepada dia, jangan jadi pendusta. Jangan jadi orang yang menghancurkan ajaran nenek moyang kami. Lalu kemudian, baik nanti pesanmu akan saya sampaikan kata Rasulullah. Lalu kemudian kata ini nenek tua, namamu siapa wahai anak muda? Kata dia, ismi Muhammad bin Abdillah. Nangis nenek netesin air mata. Akhirnya apa? Malu karena selama ini dia salah sangka kepada Rasulullah. Dia pikir Nabi Muhammad pendusta, pembohong, penipu. Ternyata adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia dan istimewa. Sampai akhirnya ini nenek membaca 2 kalimat syahadat, memeluk agama Islam. Dengan sebab inilah ini nenek dimudahkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gak dikenal, bahkan musuh dianggap oleh itu orang, ternyata membawa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Masya Makanya Allah. kita mesti banyakin teman-teman orang soleh biar bisa nuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu Masya wa taala. Allah. Tapi makasih loh Ustadz, akhirnya saya jadi tahu kalau ibu-ibu yang sudah tua itu sebutannya nenek-nenek. Sama kan, ada anak gadis pakai perawatan supaya muda. Alhamdulillah besoknya lebih muda daripada neneknya. Emang iya, masih muda. Husen gimana? Jawabannya apa? Masih ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ada deh. Oh ada? Si banyak Oh nih, kayaknya aduh. rasa ingin tahunya. Bagus. Kalau Iya. kita nggak tanya kita akan sesat di jalan. Silakan Husen. Betul. Terus gimana kalau misalnya nih, kan istri harus taat sama suami ya. Tapi misalnya istri diperintahin sama suami buat pakai hijab misalnya gitu. Iya. Tapi galakan dia sama lakinya. Atau misalnya terbalik, istrinya nyuruh suaminya sholat. Tapi suaminya nolak, galak banget sama istrinya nggak mau sholat. Terus gimana tuh kalau kayak gitu? Kalau itu saya tahu yang paling tepat untuk dijawab siapa. Ustadz Maulana, silakan Ustadz. Baik, makasih banyak. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena Islam mengajarkan kita untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan ibaratnya dakwah dan dakwah yang terbaik dari diri dulu, baru keluarga, baru ajak orang-orang di sekitar kita. Apa itu? Sekasur, sedapur, sesumur. 1, 2, 3. Sekasur, sedapur, sesumur.
Jangan sampai kita selamat tapi keluarga kita, atau sebaliknya orang yang kita dakwai tapi kita sendiri yang hangus. Kayak lilin, nerangin tapi dia sendiri yang hangus, kebakar. Bagaimana menyikapi suami yang tidak sholat? Ataupun istri yang tidak sholat, atau istri yang tidak taat. Maka jalur yang terbaik, ingatkan tanpa berhenti, ingatkan terus tanpa lelah sampai pasanganmu bisa sholat. Ingatkan terus. Jangan, karena dakwah yang paling berat memang yang terdekat. Bisa nggak baca buku kalau terlalu dekat? Bisa nggak? Kadang-kala kita mundur. Saya punya anak, ada sekolah saya bikin. Tapi anak saya tidak sekolah di sekolah saya. Kenapa? Nanti saya ngajar. Bagus semua nilainya ya Ustaz. Bagus semua. Caranya orang lain yang ajarin, tapi kita yang rekomendasiin. Minta tolong diajarin ini, diajarin ini, diajarin ini, diajarin ini. Betul, 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 betul. Betul. Sebagaimana tadi tausiah sebelum saya berbicara tentang kadangkala anak dimasukkan neraka disebabkan orang tuanya. Jangan, kasihan, baru tidur, nggak usah dulu puasa, masih kecil. Kapan besarnya saya kalau saya terus jadi patokan? Kecil terus. Jamaah, minta bantuan orang lain. Kadangkala kita butuh bantuan orang lain. Anak-anak saya yang ngajari adalah guru ngajinya. Karena kalau saya yang ditunggu, saya di Jakarta, anak saya di Makassar. Istri saya guru, tapi yang bantuin kerjain PR-nya anak saya bukan istri saya. Tapi yang nggak bantuin adalah guru lesnya di rumah. Gitu. Kalau istri saya yang ditungguin untuk ngerjain, tidak selesai itu PR-nya anak saya. Karena sudah di surga. Betul, betul, betul? Jamaah. Mintalah petunjuk kepada Allah. Karena hidayah itu datangnya dari Allah. Doakan senantiasa. Semoga keluarga kita dapat hidayah. Ilham, topik, hidayah. 1, 2, 3, ilham. Taufik, hidayah. Dapat hidayah. Dapat hidayah. Dan supaya kita senantiasa sama dengan keluarga kita, kita yang memberikan keteladanan. Jangan membenci. Bu. Jangan bilang suamiku jahat. Sejahat mana suami ibu atau Fir'aun? Fir'aun, tapi Ratu Asia tetap lembut kepada suaminya. Makanya tolong kepada suami-suami dimanapun berada, ayo bersabarlah terhadap istri. Wahai istri dimanapun berada, taatlah kepada suami. Jadi istri disuruh taat, suami disuruh sabar. Istri suruh taat, suami suruh sabar. Ya, insya Allah dua-duanya masuk surga nanti. Dan minta petunjuknya sama Allah ya Ustaz. Iya, karena kenapa? Karena berbicara tentang hidayah memang dari Allah, tapi hidayah itu harus ada pantulan. Ternyata istriku hebat. Tapi kalau dia katakan suamiku neraka. Oh, jadi masuk neraka deh. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Jamaah. Mau lanjut lagi nggak tausiahnya? Mau lanjut lagi beneran? Tapi nanti ya, nanti setelah yang satu ini. Dan nanti juga akan ada murotal Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Nah sekarang kita dengarkan dulu nih penampilan dari Nas Indonesia. Silakan Nas. Ku mencintamu hingga surganya, tak terbatas waktu selama hidup di atas jalannya. Akan bertemu, berkumpul mencinta di surga.
jauh